Bab 1498, Dewa Ras Leluhur Setengah Bela Diri. Ketika dia melihat ki darah emas melonjak di lengan pria berjubah putih itu, ekspresi Nian Qi berubah saat dia berseru, "Ras Dewa." Dia sangat akrab dengan garis keturunan itu. Tidak ada keraguan bahwa pria berjubah putih itu berasal dari ras dewa. Namun, bagaimana mungkin ada ras dewa di reruntuhan Kunlun? Reruntuhan Kunlun memiliki keberadaan penghalang Kunlun. Jika merasakan ras dewa masuk, itu akan menjadi sangat mengamuk. Nian Qi hampir terbunuh oleh kekuatan penghalang Kunlun. Dengan kata lain, pria berjubah putih itu tidak mungkin masuk dari luar. Mungkinkah dia keturunan ras dewa yang selamat dari perang primordial? Namun, jika itu masalahnya, mengapa ras Kunlun begitu menghormati orang ini dan memanggilnya sebagai utusan dewa? Selanjutnya, untuk beberapa alasan, Nian Qi merasa bahwa orang ini berbeda dari beberapa makhluk ras dewa yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat ki darah pria berjubah putih itu melonjak, rambut hitamnya berubah menjadi rambut emas panjangnya dengan cepat. Leluhur setengah bela diri. Pria berjubah putih itu adalah ahli leluhur setengah bela diri. Pria berjubah putih itu juga tidak memiliki tas penyimpanan. Namun, pedang raksasa tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah pedang raksasa dua tangan. Senjata seperti itu sangat langka di dunia kultivasi. Biasanya, pedang pembudidaya pedang berspesialisasi dalam gerakan. Hanya ras dewa yang akan menggunakan pedang raksasa dua tangan seperti itu. Gadis kecil, kamu masih terlalu berpengalaman. Pria berjubah putih itu tersenyum lembut dan melangkah maju. Mencengkeram pedang raksasa itu dengan kedua tangan, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan ki darahnya melonjak saat cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari pedang. Di bawah iluminasi cahaya keemasan, makhluk ras dewa ini seperti dewa sejati, tak tertandingi di dunia. Jantung Extreme Fire berdetak kencang. Di depan orang ini, dia bahkan memiliki pikiran tak terkendali untuk melepaskan semua perlawanan. Dengan ekspresi muram, Nian Qi mengendalikan piramida di belakangnya dan menyerang pria berjubah putih itu. Memotong. Pria berjubah putih itu berteriak. Mencengkeram pedang dengan kedua tangan, pedang raksasa itu bersinar terang dan menebas ke arah piramida yang masuk. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh ruang rahasia bergetar hebat dan debu mengepul saat pandangan semua orang menjadi kabur. Retakan. 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 Retakan muncul di piramida misterius dan megah, tumbuh lebih besar saat menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Dengan ledakan keras, piramida menghilang ke dalam kekosongan di tempat. Fenomena Bloodline Nian Qi diiris oleh pria berjubah putih. Tubuhnya bergoyang dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, matanya masih dipenuhi dengan semangat juang. Astaga! Dalam sekejap, Nian Qi meninggalkan serangkaian bayangan di tempat dan menerjang ke arah pria berjubah putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pria berjubah putih itu menyeringai dan tidak keberatan sama sekali. Mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, dia menyerang secara luas. Namun, hampir tidak ada celah dan serangannya ganas. Teknik gerakan Nian Qi anggun dan luar biasa lincah saat dia terus-menerus berada di sekitar pria berjubah putih itu, mencari peluang. Puncak Ethereal memiliki terlalu banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Nian Qi juga telah mengembangkan banyak teknik gerakan dan teknik melarikan diri, memasukkannya ke dalam pemahamannya. Dia memanfaatkan garis keturunan dan fisik ras dewa untuk mengolah teknik gerakan yang cocok untuk dirinya sendiri. Pria berjubah putih itu mengayunkan pedang raksasanya dengan kedua tangan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Nian Qi. Nian Qi masih tegang. Itu karena dia tahu bahwa ada kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh pria berjubah putih jika dia melakukan kesalahan. Dia tidak bisa menahan kekuatan pria berjubah putih itu sama sekali. Namun, pria berjubah putih itu tenang dan tidak ada tanda-tanda kecemasan di matanya. Tiba-tiba, mungkin karena kelelahan dari pedang panjang yang dipegang, celah sekilas muncul di dada pria berjubah putih itu. Tanpa ragu, Nian Qi melangkah maju dengan tatapan cerah dan melemparkan pukulan ke depan. Bang! Meski pukulan itu mengenai dada pria berjubah putih itu, ekspresi Nian Qi berubah drastis. Tinjunya sepertinya bukan daging yang mencolok, tapi baja. Bersin. Jubah putih pada pria itu meledak, memperlihatkan sosok berotot dan perkasa dengan baju besi berkilauan emas. Armor itu terlihat sangat tebal dengan pola yang tidak jelas dan rumit yang bersinar dengan cahaya keemasan. Pukulan Nian Qi mengenai baju besi emas tebal. Manusia ras dewa telah mengungkapkan pembukaan itu dengan sengaja. Kamu ditipu. Pria ras dewa tersenyum lembut dan meninju juga, meninju dada Nian Qi. Uff!
Seketika, Nian Qi dikirim terbang dan meludahkan seteguk darah di udara. Wajahnya pucat dan dia memiliki ekspresi putus asa saat ki darahnya tersebar. Dengan keras, Nian Qi menabrak tanah dengan keras dan merasa seperti tulang dan tendonnya akan pecah. Seketika, lapisan keringat dingin muncul di wajahnya. Kamu harus tahu bahwa aku sudah menunjukkan belas kasihan. Pria ras dewa berjalan perlahan menuju Nian Qi dengan senyum tipis. Jika saya menyerang dengan pedang saya alih-alih meninju sebelumnya, Anda akan menjadi mayat. Karena kamu berbakat dan memiliki setengah dari garis keturunan ras dewa di tubuhmu, aku bisa menerimamu sebagai budakku. Apakah kamu mau? Tatapan Nian Qi dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pria ras dewa memang telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Namun, dia tidak akan pernah setuju untuk tunduk. Ketika pria ras dewa melihat bahwa Nian Qi tidak mau berbicara, dia sedikit mengernyit. Kamu harus mengerti bahwa aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah itu, dia melihat Extreme Fire di sisi lain dan berkata dengan acuh tak acuh, misalnya, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Astaga, saat itu, api ekstrim menyerbu keluar dari pengepungan beberapa tokoh perkasa Kunlun dan melemparkan tripod merah di tangannya ke arah manusia ras dewa. Suara mendesing, angin menderu, pria ras dewa memiliki ekspresi mengejek dan menebas tanpa melihat. Dentang, percikan terbang. Tripod merah ditebas oleh pedang manusia ras dewa dan menyerang api ekstrim dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Pada saat yang sama, tokoh perkasa Kunlun mengambil kesempatan untuk menyerang. Extreme Fire tidak memiliki teknik cloning dan beberapa luka muncul di tubuhnya secara instan. Pada akhirnya, dia bahkan terkena Destiny Dharmic Weapon sebelum membanting keras ke dinding ruang rahasia di belakangnya dan meluncur ke bawah perlahan. Retakan muncul di dinding, jelas betapa menakutkannya kekuatan pukulan itu. Semut, beraninya kamu menyerangku. Manusia ras dewa mencibir dan bersiap untuk melangkah maju untuk membunuh api ekstrim sepenuhnya. Ah! Saat itu, di ujung lain dari ruang rahasia, raungan keras terdengar dari pintu masuk terowongan, seolah-olah itu berisi kemarahan yang sangat besar. Pria ras dewa itu sedikit mengernyit. Ada orang lain. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di ujung lain terowongan. Kultivator memiliki jubah hijau, rambut hitam dan fitur halus. Tatapannya seperti kilat saat dia mengamati sekelilingnya. Faktanya, tokoh perkasa Kunlun bahkan tidak berani menatap matanya dan menghindarinya secara naluriah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ketika pembudidaya berjubah hijau melihat api ekstrim yang merosot ke dinding, dia bergegas maju dan membantu memberi makan yang terakhir beberapa ramuan. Pria ras dewa itu mencibir dan tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir bahwa itu adalah karakter yang kuat. Untuk berpikir bahwa itu adalah murid orang itu. Jika dia sudah menekan tuannya dengan begitu mudah, tidak ada yang perlu ditakuti tentang seorang murid. Bab 1499, menekan leluhur setengah bela diri. Penerjemah, Lege, Zimo, kamu kembali. Api ekstrim tersenyum. Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Hati-hati, orang ini adalah leluhur setengah bela diri dari ras dewa dan tidak lemah. Iya, Su Zimo mengangguk. Selain itu, Extreme Fire melanjutkan, ini seharusnya menjadi jalan rahasia yang dibuka oleh Peri Linglong. Itu dapat melewati penghalang Kunlun dan terhubung ke daratan Tianhuang dan reruntuhan Kunlun. Orang-orang ini baru saja mengetahui tentang keberadaan jalan rahasia ini juga. Karena mereka sudah bergerak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Meskipun api ekstrim dan yang lainnya tidak tahu alasan mengapa Peri Linglong membuka tempat rahasia ini, mereka percaya bahwa pasti ada alasan untuk tindakannya. Lebih jauh lagi, orang-orang ini pasti akan membawa masalah yang lebih besar jika mereka melarikan diri dari tempat ini. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya adalah dengan membunuh semua klan Kunlun ini di sini. Fufu. Di samping, 9 Neonatus sudah tersadar dari pingsannya dan sebagian besar lukanya sudah pulih. Ketika mendengar itu tidak bisa membantu tetapi mencibir. Tubuh bersama tahap akhir yang ingin membunuh kita semua. Setelah menyerap dan memurnikan bongkahan besar kayu Ashoka itu, kultivasi Suzimo telah mencapai alam tubuh bersama tahap akhir, ia maju 2 alam kecil berturut-turut. Jika dia berkultivasi secara normal, itu tidak mungkin tanpa setidaknya beberapa ribu tahun. Kekuatan yang terkandung dalam kayu Ashoka terlalu murni dan besar dan sangat cocok dengan tubuh sejati teratai hijau Suzimo. Tubuh sejati teratai hijau dapat menyerap kekuatan kayu Ashoka dengan sempurna. Ras dewa, Suzimo memandang pria ras dewa tidak jauh dan sedikit mengernyit.
Bagaimana ras dewa bisa ada di reruntuhan Kunlun? Pada saat itu, Nian Qi berjuang untuk berdiri juga dan kembali ke sisi Su Zimo, membungkuk sedikit. Tuan muda, kamu murid semut itu. Pria ras dewa memandang Su Zimo dan tersenyum percaya diri. Aku hanya menggunakan satu tebasan untuk menekan tuanmu. Satu jari saja sudah cukup untuk menekanmu. Apakah begitu? Tanpa ekspresi, Su Zimo berjalan menuju pria ras dewa dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencoba. Sebagai makhluk ras dewa dan leluhur setengah bela diri, manusia ras dewa sama sekali tidak menganggap serius Su Zimo. Memang, seperti yang dia katakan, dia mengulurkan jari dan mendorong ke bawah ke Su Zimo. Meskipun itu hanya satu jari, jari itu melonjak dengan kidara emas yang menyerupai pilar penusuk surgawi. Itu jatuh ke arah Su Zimo dengan aura yang mengejutkan. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya terhadap penekanan jari. Bahkan, dia tidak menghindar. Jari itu hampir menyentuh kepalanya. Tiba-tiba, Su Zimo menyerang. Dalam sekejap, dia mencengkeram jari manusia ras dewa. Kekuatan manusia ras dewa diblokir dan tidak bisa melanjutkan penindasannya. Jantungnya berdetak kencang dan dia ingin menarik jarinya. Namun, jarinya dicengkeram erat oleh Su Zimo dan tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin baginya untuk menarik diri. Retakan. Saat itu, suara menggelegar bergema. Mata pria ras dewa melebar dan ekspresinya berubah, mengungkapkan ekspresi sedih. Akhirnya, manusia ras dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak nyaring. Su Zimo telah menjentikkan jari manusia ras dewa. Pria ras dewa mundur dengan liar tetapi Su Zimo mencengkeram jarinya dan tidak mau melepaskannya. Bersin, kilatan darah muncul. Dua kekuatan yang berlawanan mencabik-cabik jari itu. Semut, beraninya kau melukai tubuh dewaku. Pria ras dewa meraung dengan ekspresi marah. Itu hanya jari yang terputus dan tumbuh kembali dalam sekejap mata. Namun, ke-10 jari itu terhubung ke jantung dan rasa sakit karena kehilangan satu jari tak tertahankan. Lebih jauh lagi, manusia ras dewa tidak mengharapkan siapapun dapat melukainya. Tubuh surgawi yang rusak macam apa yang lemah ini. Mencibir dengan dingin, Su Zimo tidak berhenti dan mendekat, memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Tebasan ringan. Pria ras dewa itu mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan kidarahnya melonjak, melepaskan suara tsunami saat dia menebas ke arah Su Zimo. Kekuatan yang dilepaskan oleh tebasan itu terlalu kuat. Pedang itu bersinar terang dengan cara yang berbeda. Ini adalah serangan pedang yang menghancurkan fenomena garis keturunan Nian Qi dan api ekstrim yang terluka parah. Terhadap tebasan yang deras dan ganas itu, Su Zimo tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang emas raksasa itu. Kamu memiliki keinginan kematian. Ekspresi pria ras dewa itu dingin. Pria berjubah hijau itu mencari kematian dengan mencoba bertahan melawan senjata darmik leluhur setengah bela diri dengan tubuhnya. Dia yakin bisa membelah pria berjubah hijau itu menjadi dua dengan tebasan itu. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, pedang emasnya yang besar telah mengenai telapak tangan Su Zimo. Tidak ada yang seperti yang diharapkan terjadi. Su Zimo tidak terbelah menjadi dua dan bahkan telapak tangannya masih utuh. Penyerapan dan pemurnian kayu Ashoka tidak hanya meningkatkan ranah kultivasi, tubuh sejati teratai hijau juga berkembang pesat dan menjadi lebih kuat. Sosok perkasa Kunlun dan 9 Neonatus melebarkan mata mereka dengan tak percaya dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mustahil. Pria ras dewa berseru kaget. Pedangnya diblokir oleh tubuh daging pria berjubah hijau itu. Bahkan dengan tubuh dewanya, dia tidak berani bertahan melawan ujung senjata darmik leluhur setengah bela diri, bagaimana orang ini menumbuhkan tubuh fisiknya. Su Zimo mencibir, kamu ingin membunuhku dengan metodemu yang lemah. Merebut kesempatan sementara pria ras dewa sedikit terganggu, Su Zimo melangkah maju dan membalik telapak tangannya, menekan kepala pria ras dewa. Telapak tangan berubah menjadi segel raksasa di udara dengan aura megah yang tak terbendung. Pria ras dewa itu ngeri dan segera meninggalkan pedang raksasa di tangannya. Tubuhnya mundur dengan cepat sementara dia mengangkat kepalanya dengan marah untuk menghindari anjing laut raksasa itu. Ledakan. Wajah manusia ras dewa menghindari segel raksasa di udara. Namun, segel raksasa itu masih menghantam dadanya dengan keras. Itu menabrak tanah, menciptakan lubang raksasa. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul di baju besi emas manusia ras dewa dan itu hancur berkeping-keping. Wajah pria ras dewa itu pucat. Jika bukan karena perlindungan pelindung tubuh, serangan telapak tangan Su Zimo sebelumnya akan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping.
Bagi manusia ras dewa, langkah kaki Suzimo terdengar seperti suara kematian. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator yang begitu menakutkan dan kuat di sini. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dan memberitahu klannya tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak ada yang tahu variabel apa yang akan dibuat oleh keberadaan yang begitu kuat di reruntuhan Kunlun. Astaga, pria ras dewa menyalurkan ki darahnya sekali lagi dan melompat dari lubang. Sebelum dia bisa melarikan diri, penglihatannya kabur dan sesosok sudah tiba di hadapannya. Suzimo tidak membuang waktu untuk berbicara atau memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Dengan tamparan backhand, dia hancur sekali lagi. Bab 1500, bunuh mereka semua. Penerjemah, Lege. Anda, armor manusia ras dewa hancur dan dia sudah dalam keadaan menyedihkan setelah melarikan diri dari lubang. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan keanggunannya sejak tadi. Hanya ada kepanikan dan ketakutan di matanya. Astaga! Meskipun manusia ras dewa sepertinya tidak bergerak, perisai emas raksasa tiba-tiba muncul di tangannya dan berdiri tegak di depannya. Suzimo memfokuskan pandangannya. Manusia ras dewa tidak memiliki tas penyimpanan. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa perisai emas raksasa itu diambil dari cincin di jari manusia ras dewa. Tujuan dari cincin harus serupa dengan tas penyimpanan di pinggangnya. Suzimo tidak terlalu memikirkannya dan terus menamparkan. Ledakan keras terdengar ketika telapak tangan Suzimo mendarat di perisai emas. Meskipun perisai emas masih utuh, serangan telapak tangan Suzimo menekan perisai dan manusia ras dewa. Tubuh manusia ras dewa terbanting keras ke tanah. Kali ini, tanpa perlindungan baju besi emas, organ manusia ras dewa terguncang parah dan dia memuntahkan seteguk darah. Baik, Suzimo mengangguk sedikit. Kamu cukup mampu untuk menerima 2 serangan telapak tanganku. Kata-kata itu terdengar sangat menusuk bagi manusia ras dewa. Sebagai leluhur setengah bela diri dari ras dewa, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pria ras dewa berdiri perlahan dan ingin mengambil perisai emas raksasa di sampingnya. Namun, dia menyadari bahwa perisai raksasa itu sudah redup. Tanda misterius di atasnya dihancurkan sepenuhnya oleh Suzimo. Itu karena ada jejak telapak tangan yang jelas di tengah perisai raksasa yang menutupi semua rune di bawahnya. Kamu siapa? Ekspresi pria ras dewa itu suram saat dia menggertakkan giginya. Apakah kamu ras tabu dari daratan Tianhuang? Saya bukan tabu, aku manusia. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Mustahil. Manusia ras dewa berteriak, manusia adalah ras terlemah dan berada di dasar rantai makanan. Bagaimana kamu bisa menjadi manusia? Petik 2. Saya bela diri sunyi. Suzimo melanjutkan. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Pria ras dewa tidak memiliki banyak reaksi ketika dia mendengar kata-kata desolate marsial dan hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Mempersempit pandangannya, Suzimo maju sekali lagi dan mengulurkan tangan untuk meraih kepala pria ras dewa itu. Itu terlalu aneh untuk jejak ras dewa muncul di reruntuhan Kunlun. Lebih jauh lagi, jika makhluk ras dewa belum mendengar namanya, dia pasti bukan dari daratan Tianhuang. Suzimo ingin menahan roh esensi dari ras dewa dan mencari jiwanya. Merasakan bahaya, pria ras dewa itu tiba-tiba berteriak, tunggu apa lagi? Anda hanya bisa pergi hidup-hidup jika Anda menyerang bersama-sama. Petik 2. Baru sekarang 9 Neonatus dan klan Kunlun lainnya bereaksi. Lagi pula, Suzimo hanya menyerang 2 kali sebelumnya dan ras manusia dewa sudah dipukuli dengan sangat buruk tanpa ada kesempatan untuk membalas. Bela diri sunyi. Pria ras dewa meraung dan ki darahnya melonjak saat dia berteriak, tidak mungkin jika kamu ingin menekanku. Astaga, sebuah struktur kuno raksasa dan megah muncul di belakang manusia ras dewa. Itu berwarna emas dan memancarkan aura misterius, itu adalah fenomena bloodline dari ras dewa. Di bawah piramida, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan berdoa dengan ekspresi saleh. Pria ras dewa berdiri di puncak piramida dan merentangkan tangannya, seolah-olah energi tak berujung memancar ke tubuhnya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat dan auranya terus meningkat. Pada saat yang sama, 9 Neonatus dan 6 tokoh perkasa Kunlun yang tersisa mendekat dan menyerang satu demi satu. 9 Neonatus dan yang lainnya menyadari betapa kuatnya Suzimo dan tidak berani menahan diri. Seni Dharma, keterampilan rahasia, dan senjata Dharma memenuhi langit dengan padat. Cahaya kecil kunang-kunang. Suara Suzimo terdengar dengan keinginan tertinggi. Beraninya kamu mencoba bersaing dengan bulan yang cerah. Setelah mengatakan itu, sosok Suzimo menghilang sepenuhnya. Di tempatnya adalah teratai hijau giok yang menjulang ke langit.
Itu murni seperti batu giok dan kelopaknya mekar perlahan dengan cahaya yang cemerlang. Ini adalah 9 Neonatus dan tokoh perkasa Kunlun lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Teratai hijau berayun lembut. Riak yang terlihat muncul di seluruh kekosongan, seolah-olah sebuah batu telah jatuh ke danau yang tenang. Banyak seni dharma di udara hilang. Beberapa dari senjata mighty figure dharmic bawaan yang masuk meredup dengan cepat dan jatuh dari udara sebelum mereka bahkan bisa mendekati lotus hijau. Jepret. Adapun sosok perkasa yang sempurna atau bahkan senjata dharma yang lebih rendah, mereka hancur dan hancur di tempat. Teratai hijau bergoyang sekali lagi. Riak lain menyebar. 6 sosok perkasa Kunlun tidak bisa menghindar sama sekali. Mereka tampaknya membeku di udara dan diselimuti oleh riak. Uff, uff, uff. Di mana-mana riak berlalu, tubuh tokoh perkasa Kunlun meledak menjadi kabut darah. Roh esensi dari 6 tokoh perkasa Kunlun dilahap diam-diam oleh riak yang dihasilkan oleh lotus hijau penciptaan dan berubah menjadi ketiadaan. Ke-6 tokoh perkasa Kunlun mati tanpa mayat yang tersisa. 9 Neonatus menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mundur terlebih dahulu. Meski begitu, 8 dari 9 kepalanya hancur dan hampir mati di sini. 9 Neonatus mundur dengan cepat dan melarikan diri ke kejauhan. Saat itu, lotus hijau penciptaan bergoyang untuk ketiga kalinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Piramida di bawah manusia ras dewa runtuh seketika dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling, mengubur makhluk hidup yang berlutut dan berdoa di bawahnya. Mata pria ras dewa melebar dan retakan muncul di tubuhnya. Ini adalah pertarungan antara fenomena Bloodline. Fenomena Bloodline-nya benar-benar dikalahkan. Sosok Suzimo muncul kembali dan tiba di samping manusia ras dewa dalam sekejap mata. Dia menamparkan yang terakhir di kepala dan menangkap roh esensi yang terakhir. Setelah itu, dalam sekejap, Suzimo mengejar 9 Neonatus yang melarikan diri. Tuan muda, hati-hati. 9 Neonatus memiliki 9 kepala dan binatang buas itu hanya bisa mati jika 9 kepala dicincang pada saat yang bersamaan. Nianqi mengingatkan dengan tergesa-gesa. Oh. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan menjawab dengan santai tanpa terkejut, itu tidak banyak. Meraih esens Spirit of the God Racemen dengan satu tangan, Suzimo menutup jari pedangnya dengan tangan lainnya dan menebas dengan lembut ke arah 9 Neonate. Setelah menebas, Suzimo sudah berbalik dan berjalan kembali tanpa melihat 9 Neonatus. Cek, cek, cek. Merasakan bahaya, 9 Neonatus yang melarikan diri tidak bisa tidak berbalik. Pandangan sekilas itu dipenuhi dengan sinar pedang yang tak tertandingi. Di mana-mana dipenuhi dengan warna putih, tidak diketahui berapa banyak pedang Qi yang datang padanya dari segala arah. 9 Neonatus mengungkapkan ekspresi putus asa. Tidak ada tempat untuk lari. Bahkan jika dia memiliki 90 kepala, dia akan mati, apalagi 9. Uff, uff, uff. Suara pedang Qi merobek daging bisa terdengar saat kabut darah menyebar. Dalam sekejap mata, 9 Neonatus menghilang dan hanya ada setumpuk daging dan lumpur yang tersisa di tempat itu setelah dicincang oleh pedang pembunuh surga Qi. Bab 1501, Gelar Linglong. Penerjemah, Lege. Jika kamu berani membunuhku, kalian semua harus mati. Roh esensi dari ras dewa terperangkap di telapak tangan Suzimo dan melolong. Ekspresi Suzimo dingin dan tidak bergerak. Balok Ki Iblis memanjang dari bola cahaya di telapak tangannya dan melingkari roh esensi manusia ras dewa dengan cepat, mencari jiwa yang terakhir. Ah! Pria ras dewa memiliki ekspresi sedih saat roh esensinya meringkuk dan bergetar terus-menerus. Adegan melonjak ke dalam pikiran Suzimo. Suzimo mengerutkan kening. Karena gangguan kekuatan misterius, berbagai adegan menjadi kabur. Namun, semua lingkungan dalam ingatan pria itu asing bagi Suzimo. Ada kata-kata yang tidak jelas, bangunan yang aneh, dan bahasa yang aneh. Semuanya asing dan tidak cocok dengan pengetahuan masa lalu Suzimo. Tentu saja, daratan Tianhuang sangat luas dan penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak daerah yang belum pernah diinjak Suzimo sebelumnya. Tidak mengherankan jika adegan ini ada di beberapa daerah. Uff, tak lama, roh esensi dari manusia ras dewa meledak. Seni pencarian jiwa gagal. Seluruh prosesnya sangat singkat dan Suzimo tidak mendapatkan informasi yang berguna. Nianqi dan Extreme Fire juga berjalan mendekat. Keduanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun mereka terluka parah sebelumnya, mereka sudah bisa bergerak setelah beristirahat sebentar. Bagaimana itu? Apakah Anda berhasil mendapatkan sesuatu? Petik 2. Api Ekstrim bertanya. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata dalam-dalam, latar belakang makhluk ras dewa ini agak aneh.
Saya tidak bisa mengatakan untuk saat ini, tetapi dia seharusnya tidak berasal dari daratan Tianhuang. Petik 2. Tuan Muda, api ekstrim senior, cepat dan datang. Saat itu, Nian Qi berjalan ke tepi tembok tidak jauh dan tiba-tiba berteriak. Su Zimo dan Extreme Fire berjalan mendekat dan melihat ke atas. Ada banyak kata yang tertinggal di dinding, tetapi mereka ditutupi oleh jaring laba-laba dan debu dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan kekuatan Dharma melonjak, menyapu debu dan mengungkapkan kata-kata elegan. Barisan kata-katanya rapi dan rapi. Hanya ada 4 kata di baris pertama. Aku Linglong. Kata-kata itu ditinggalkan oleh peri Linglong. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia melanjutkan membaca dengan tergesa-gesa. Setelah waktu yang lama, mereka bertiga membaca pesan di dinding dan bertukar pandang, tampak emosional. Peri Linglong benar-benar memiliki niat baik. Nian Qi menghela nafas. Extreme Fire mengangguk juga. Aku khawatir hanya wanita seperti itu yang layak menjadi kaisar manusia abadi. Tidak heran mengapa nama Peri Linglong dapat menyebar melalui sejarah bahkan tanpa gelar kaisar. Melalui pesan Peri Linglong, Su Zimo dan 2 lainnya akhirnya memahami asal-usul tanah rahasia ini. Ternyata ketika perang kuno pecah, umat manusia terus dikalahkan. Pada saat itu, Kaisar manusia tidak berada di puncaknya dan tidak pada titik di mana dia bisa menekan kaisar dari ras primordial. Terhadap serangan ras primordial, para ahli manusia menderita kerugian besar. Adapun Peri Linglong, untuk membantu kaisar kuno pulih, dia mencari obat surgawi primordial dan yang membawanya ke reruntuhan Kunlun. Penghalang Kunlun ada di reruntuhan Kunlun. Dengan persepsinya yang kuat, Peri Linglong melihat cacat pada penghalang dan menggunakannya untuk membuka jalan antara reruntuhan Kunlun dan daratan Tianhuang. Itu adalah bentuk embrio dari tanah rahasia ini. Namun, alasan mengapa Peri Linglong membuka tanah rahasia bukan hanya untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Tujuan sebenarnya adalah untuk meninggalkan jalan keluar bagi umat manusia. Jika umat manusia dikalahkan dalam perang kuno, reruntuhan Kunlun akan menjadi rute pelarian terakhir mereka. Itu karena ini adalah tempat terlarang bagi ras primordial. Selama mereka mundur ke sini, mereka setidaknya bisa mempertahankan garis keturunan ras manusia dan mewariskan peradaban mereka tanpa dihancurkan oleh ras primordial. Adapun tanah rahasia ini, sejumlah besar senjata Dharma, teknik kultivasi, keterampilan rahasia, dan harta universal disiapkan untuk manusia yang mundur ke reruntuhan Kunlun. Jika umat manusia benar-benar mencapai titik itu, mereka akan menderita kerugian besar dengan hampir tidak ada yang selamat dan garis keturunan yang tak terhitung terputus. Adapun senjata Dharma, teknik kultivasi, keterampilan rahasia, dan harta universal, mereka dapat melindungi umat manusia dan mewariskan peradaban mereka. Mereka bisa mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Peri Linglong tidak memilih untuk membawa harta itu bersamanya. Itu karena dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mundur dalam perang kuno. Dia akan bertarung dengan kaisar manusia dan kaisar kuno sampai akhir. Bahkan sampai tetes darah terakhirnya, dia akan melindungi martabat umat manusia dan mati tanpa penyesalan. Ketika Peri Linglong meninggalkan tempat ini, dia sudah siap untuk mati. Kata-kata di sini setara dengan kata-kata terakhir Peri Linglong. Pada saat itu, Su Zimo dan 2 lainnya tergerak dan merasakan kekaguman di hati mereka. Mereka bertiga membungkuk dalam-dalam ke arah dinding serempak. Busur itu adalah mereka memberi hormat kepada kaisar kuno. Busur itu untuk kaisar manusia abadi. Busur itu untuk Peri Linglong. Lebih dari itu, busur itu untuk para senior yang tak terhitung jumlahnya yang tewas dalam perang kuno. Mereka mungkin tidak dikenal atau tidak memiliki nama keluarga atau catatan. Namun, semangat, mayat, dan semangat pantang menyerah merekalah yang menciptakan kemuliaan umat manusia sepanjang sejarah. Su Zimo dan 2 lainnya berdiri dan tersenyum satu sama lain. Paling tidak, skenario terburuk tidak terjadi dalam perang kuno. Kaisar manusia bangkit dan tak terkalahkan, menekan ras primordial dan akhirnya memimpin umat manusia untuk memenangkan perang kuno. Peri Linglong juga tidak berhasil menggunakan ukuran ini. Itulah alasan mengapa tempat ini disegel sampai sekarang. Di balik kata-kata di dinding ada beberapa baris kata yang ditinggalkan oleh Peri Linglong. Saya tinggal di reruntuhan Kunlun selama beberapa hari dan menemukan beberapa petunjuk tentang perang primordial. Namun, waktu sangat mendesak dan sulit bagi saya untuk mengalihkan perhatian saya untuk memeriksa semuanya. Sepertinya ada hal lain tentang perang primordial yang tidak sesuai dengan rumor. Meskipun tidak banyak kata, mereka mengungkapkan informasi penting. Jika dia tidak menemukan apapun,
Peri Linglong pasti tidak akan mengatakan omong kosong dan bahkan meninggalkan kata-kata untuk mengingatkan keturunannya. Su Zimo dan dua lainnya sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Perang primordial terlalu jauh dari sekarang. Tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu dan kebenaran perang primordial hanya diketahui di reruntuhan Kunlun. Di akhir kata, Night Spirit bahkan disebutkan. Night Spirit adalah tabu dan tentu saja tidak bisa bersembunyi dari Peri Linglong. Awalnya, rencana Peri Linglong adalah membawa Night Spirit kembali ke daratan Tianhuang dan membesarkannya untuk melawan ras primordial dengannya. Alasan mengapa ada klan Kunlun yang mati di tanah rahasia ini adalah karena Peri Linglong mengambil Night Spirit, mereka dibunuh olehnya di sini setelah memburunya ke tempat ini. Namun, pada menit terakhir sebelum Peri Linglong pergi, dia berubah pikiran. Pertama, Night Spirit pasti membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Pada saat itu, perang kuno telah mencapai keadaan yang paling intens dan tidak ada waktu untuk menunggu roh malam tumbuh. Kedua, Peri Linglong juga khawatir. Jika dia membawa Night Spirit kembali ke daratan Tianhuang, itu akan membawa masalah yang tak terbayangkan bagi daratan Tianhuang dan dia akan menjadi orang berdosa. Peri Linglong juga tidak ingin mengembalikan roh malam ke reruntuhan Kunlun. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dia melemparkan Night Spirit ke sini dan membiarkannya bertahan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Night Spirit meninggalkan tempat ini dengan bantuan Extreme Fire dan lahir dan tumbuh di generasi ini. Bab 1502, Cincin Penyimpanan. Penerjemah, Lege. Apa rahasia di balik perang primordial? Extreme Fire melihat ke dinding dan tiba-tiba bertanya. Su Zimo tersenyum lembut. Berhenti menebak. Kami hanya bisa mengungkap semua rahasia setelah memasuki reruntuhan Kunlun. Ayo pergi. Extreme Fire mengangguk dan akan bergerak. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Tuan, Anda dan Nian Qi belum pulih. Lebih baik bagi Anda untuk beristirahat di sini selama beberapa hari pertama. Tidak perlu terburu-buru. Itu benar. Api ekstrim tersenyum. Aku ingin tahu situasi dan bahaya seperti apa yang akan kita hadapi saat memasuki reruntuhan Kunlun. Kita harus membuat beberapa persiapan. Setelah itu, Extreme Fire dan Nian Qi pulih di ruang rahasia ini. Keduanya berada di ranah tubuh bersama dan memiliki garis keturunan yang kuat. Selanjutnya, Nian Qi memiliki garis keturunan ras dewa dan kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia sudah pulih. Pada hari kelima, Extreme Fire juga pulih. Ayo pergi. Extreme Fire berteriak. Su Zimo mengangguk dan menyerahkan cincin emas kepada Nian Qi. Saya mengambil ini dari jari manusia ras dewa itu. Tidak ada reaksi ketika saya melakukan kontak dengannya menggunakan kekuatan Dharma saya. Cobalah. Nian Qi menerima cincin itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu sebelum menyuntikkan kekuatan Dharma. Masih tidak ada reaksi dari cincin itu. Merenung sejenak, Nian Qi tiba-tiba menggigit ujung jarinya dan memeras setetes darah, menjatuhkannya ke atas ring. Tetesan darah menyatu dengan cepat ke dalam ring. Setelah itu, Nian Qi tercengang dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang salah? Tanya Su Zimo. Nian Qi menenangkan dirinya dan berkata dengan suara yang dalam, ada ruang besar di dalam cincin ini dan banyak hal dapat disimpan di dalamnya. Itu tidak kalah dengan tas penyimpanan kami. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Tebakanku benar. Ini harus menjadi cincin penyimpanan. Namun, hanya ras dewa yang bisa menggunakannya. Petik 2. Tuan muda, ada beberapa buku dan senjata di sini. Nian Qi menghendaki buku-buku dan senjata-senjata itu dikeluarkan. Extreme Fire dengan santai mengambil sebuah buku dan membaca sepintas. Apa yang tertulis? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Extreme Fire sedikit mengernyit. Kata-kata dalam buku itu sangat asing. Itu bukan kata-kata dari ras iblis atau manusia dan melengkung dan tidak bisa dibedakan, seperti buku surgawi. Penempaan senjata-senjata itu benar-benar berbeda dari daratan Tianhuang juga. Su Zimo juga menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Mari kita simpan barang-barang ini dulu. Petik 2. Nian Qi menurut dan mengembalikan buku dan senjata ke dalam cincin penyimpanannya. Merenung sejenak, Su Zimo berkata, Nian Qi, singkirkan juga cincin penyimpanan ini. Jangan mengeksposnya. Mereka akan memasuki reruntuhan Kunlun dan tidak ada yang tahu siapa yang akan mereka hadapi atau situasi apa yang akan mereka hadapi. Jika ada makhluk ras dewa lainnya di reruntuhan Kunlun dan melihat cincin penyimpanan, mereka pasti akan dapat menebak bahwa manusia ras dewa mati di tangan mereka. Su Zimo menatap mayat tokoh perkasa Kunlun sambil berpikir. Ada apa, Zimo? Api ekstrim bertanya. Su Zimo berkata,
Apakah kalian memperhatikan bahwa klan Kunlun yang masuk kali ini berbeda dari klan Kunlun di zaman kuno? Berbeda. Extreme Fire sedikit mengernyit. Nian Qi juga bingung. Klan Kunlun yang mati di zaman kuno telah lama membusuk dengan hanya mayat yang tersisa, tidak dapat dilihat apa yang berbeda dari mereka. Su Zimo menunjuk ke pinggang mayat Kunlun yang masuk kali ini. Lihat, klan Kunlun ini memiliki pita abu-abu yang diikatkan di pinggang mereka. Klan Kunlun di zaman kuno memiliki pita ungu emas di pinggang mereka. Petik 2. Memang, tapi apa itu membuktikan? Extreme Fire bertanya dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan periksa reruntuhan Kunlun. Mereka bertiga menuju ke ujung lain dari tanah rahasia. Tak lama, mereka tiba di ujung tanah rahasia. Namun, tidak ada jalan di ujungnya, hanya dinding yang dingin. Su Zimo menyulap segel tangan berulang kali dengan kedua tangan dan menembakkan kekuatan Dharma ke setiap sudut, berteriak pelan, bubarkan. Dinding di depannya berangsur-angsur menghilang dan jalan menuju dunia luar muncul. Di pintu masuk yang menghubungkan tanah rahasia ke reruntuhan Kunlun, ada formasi yang didirikan oleh Peri Linglong. Setelah waktu yang lama, beberapa mata formasi hancur dan manusia ras dewa menemukan kekurangannya sehingga dia bisa menghilangkannya. Dalam beberapa hari terakhir, Su Zimo telah memperbaiki formasi sekali lagi. Fondasi formasi masih ada dan tidak perlu menggambar pola formasi apapun, Su Zimo hanya perlu memperbaiki mata formasi dan itu bisa diaktifkan kembali. Dengan begitu, tanah rahasia ini tidak akan ditemukan lagi oleh siapapun. Su Zimo meninggalkan tanah rahasia dengan Extreme Fire dan Nian Qi dan memasuki reruntuhan Kunlun. Saat mereka bertiga memasuki reruntuhan Kunlun, mereka terkejut. Aura kuno melonjak, seolah-olah mereka bertiga telah melakukan perjalanan kembali ke era primordial dalam sekejap. Karena keberadaan penghalang Kunlun, tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sepanjang sejarah, hanya Peri Linglong yang datang ke reruntuhan Kunlun dan dibiarkan hidup. Ini adalah hal dan jejak paling primitif dari era primordial. Semua struktur di sini jauh dari struktur saat ini. Tentu saja, kebanyakan dari mereka sudah menjadi reruntuhan. Su Zimo dan dua lainnya menuju ke suatu arah dan mengamati sekeliling mereka perlahan. Di mana-mana dipenuhi dengan reruntuhan dan mayat. Semua struktur dibangun di atas reruntuhan. Bahkan vegetasi berakar di reruntuhan. Tak lama, ekspresi mereka berubah dan mereka melihat buah roh jahat lain tidak jauh. Nian Qi mengamati sekelilingnya dan tidak menemukan bahaya. Dia kemudian bergegas maju dan memetik buah roh jahat, menyerahkannya kepada Su Zimo. Saat itu, buah roh jahat pertama yang ditemukan di batas luar reruntuhan Kunlun diberikan kepada api ekstrim. Secara alami, yang ini diberikan kepada Su Zimo. Ambil. Su Zimo tersenyum lembut. Nian Qi menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, masih bersikeras. Su Zimo hanya bisa menyingkirkan buah roh jahat. Mereka bertiga tidak berjalan jauh ketika mereka melihat buah roh jahat lainnya. Mereka bertiga berkeliaran di sekeliling luar reruntuhan Kunlun untuk waktu yang lama dan bertarung melawan roh pendendam dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya tetapi mereka hanya mendapatkan satu buah roh jahat. Namun, mereka belum pergi jauh di reruntuhan Kunlun sebelum dua orang sudah terlihat. Dengan itu, mereka bertiga memiliki buah secara individual. Dengan adanya buah roh jahat, peluang mereka untuk melewati kesengsaraan kekuatan surgawi api saat menerobos ke alam Mahayana akan meningkat 30%. Buah roh jahat sudah lama punah di daratan Tianhuang. Untuk berpikir bahwa mereka bertiga akan mendapatkan 3 di reruntuhan Kunlun. Pendongeng itu benar. Meskipun reruntuhan Kunlun adalah tempat yang tidak diketahui dan memiliki bahaya besar, ada juga peluang luar biasa. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini dan buah roh jahat hanyalah salah satunya. Hati Su Zimo juga dipenuhi dengan antisipasi. Mungkin tubuh sejati teratai hijau bisa tumbuh pesat di sini. Alasan utama mengapa buah roh jahat begitu umum di reruntuhan Kunlun bukan hanya karena lingkungan yang unik di sini, tetapi juga karena orang-orang di reruntuhan Kunlun tidak membutuhkannya sama sekali. Itu karena mereka tidak bisa maju ke alam Mahayana. Meskipun buah roh jahat adalah harta karun, itu tidak berguna bagi mereka.